Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Hafiz Prisono ya. Presiden sudah mengeluarkan anjuran bahwasannya proses belajar mengajar di rumah dulu saja, terus beribadah di rumah dulu saja, terus bekerja juga di rumah dulu saja. Tapi pada kenyataannya sampai dengan hari ketiga pasca presiden memberikan saran seperti itu, buktinya kita masih tetap masuk bekerja gitu. Yang jadi pertanyaan gua, yang bisa membuat kita benar-benar stay di rumah itu tuh siapa gitu? Kita ikut anjuran siapa? Kita ikut anjuran presiden kah atau ikut aturan perusahaan? Soalnya gini, di beberapa perusahaan kayak di tempat kerjanya istri gua itu full kantornya ditutup, jadi mereka bekerjanya dari rumah. Nah itu mungkin karena jenis pekerjaannya memang mungkin fleksibel ya, bisa dilakukan di rumah. Nah tapi buat gua yang bekerjanya di bank itu kan terutama di gue di bagian, kalau kalian tahu namanya bagian clearing itu dia berhubungan dengan cek dan BG. Cek dan BG itu berhubungan dengan Bank Indonesia. Nah selama Bank Indonesia masih belum menutup transaksi cek dan BG ini, maksudnya meniadakan transaksi cek BG ini, itu kita masih harus tetap kerja gitu, harus kita kerjain tuh yang namanya cek dan BG itu. Nah pertanyaannya gini, bagaimana dengan orang kondisi yang memang kerjaannya nggak bisa ditinggal? Kayak misalnya gue yang di bank itu kan katanya nggak bisa ditinggal, katanya ya, nggak bisa ditinggalin, sementara anjurannya bekerja di rumah. Nah itu bagaimana? Gue agak sedikit pusing, soalnya sampai saat ini juga di kantor gue masih masuk. Dan memang yang namanya bank itu memang ketergantungannya dengan Bank Indonesia. Jadi kalau selama Bank Indonesia masih masuk, bank itu juga harus masuk. Nah mungkin hanya bagian-bagian yang di bank itu aja yang mungkin bisa kerja di rumah. Kayak misalnya marketing. Mungkin marketing kan ada relasinya, harus ketemu orang di luar gitu kan, atau mencari orang-orang baru untuk mencari nasabah atau klien baru gitu kan. Nah itu bisa dihentikan mereka. Nah cuman yang sifatnya critical transaksional, kayak gue bilang tadi, teller yang nerima duit setoran atau orang mau buka tabungan, ya kayak gue tadi yang bagian clearing yang mengerjakan cek dan BG. Nah itu tuh kategori critical. Jadi sebenarnya gue bingung, ini gimana harusnya? Yang harusnya tuh kita tuh lebih memilih apa gitu? Apakah lebih memilih kita tuh harusnya nurutin yang mana? Apakah kita berdiam diri di rumah selama 14 hari? Karena kan virus ini katanya mulai menunjukkan gejalanya itu 14 hari. Nah kita berdiam diri 14 hari di rumah itu untuk menghindari tertular dan menularkan, katanya kan gitu kan. Nah itu fungsinya kita berdiam diri di rumah 14 hari. Sekarang yang terjadi adalah masih banyak di jalanan itu, di Jakarta ya, di jalanan. Gue udah dari hari Senin, Selasa, Rabu, sampai sekarang hari Rabu tanggal 18 ya, sampai dengan hari Rabu tanggal 18 ini memang sih ada penurunan traffic ya, maksud gua lalu lintas agak sedikit lancar. Terus yang antrian di transportasi umum kayak di busway, kayak di yang gue lihat busway ya, yang bisa kelihatan ya, busway itu udah memang berkurang. Cuman kalau dibilang yang bekerja itu sedikit, enggak juga. Soalnya tadi gue masih ketemu titik macet di jalanan gitu, masih ada titik macet di jalan, masih banyak yang bekerja. Ini tuh yang harus kita turuti tuh yang mana gitu? Apakah kita tetap bekerja dengan situasi seperti ini gitu, atau ikut anjuran di rumah saja? Nah
Jadi tuh nggak ada ketegasan bahwasannya udah kita tuh stop dulu kerjanya sampai situasi benar-benar kondusif. Nah itu tuh nggak ada. Ya gue tahu pasti ada efek-efek imbas-imbas yang namanya perekonomian lah, inilah itulah. Nah gue tahu pasti arah-arahnya ke situ. Dan belum lagi kalau ada orang yang kepentingannya terganggu nih dengan hal yang kayak gini nih, gue yakin pasti banyak banget orang-orang yang kepentingannya terganggu dengan hal yang kayak gini. Maksud gue kepentingan gini, bisa jadi mengurangi pendapatannya dia lah. Nah itu udah pasti banget. Nah kita nggak harus nunggu kasusnya besar dulu baru kita lakukan yang namanya kayak apa istilahnya lockdown gitu ya. Nah gue nggak ngerti deh itu kapan situasi itu harus dilakukan. Tapi dari yang gue dengar dari Pak Rizal Ramli, udahlah kita stop dulu untuk sementara gitu. Cuman gue nggak ngerti juga hitung-hitungan ininya itu bagaimana. Cuman kalau secara pribadi gue setuju bahwasannya untuk kegiatan itu benar-benar harus udah di stop dulu kalau nggak penting-penting amat. Maksudnya penting-penting amat itu kayak di luar negeri misalnya hanya untuk ke dokter, hanya untuk beli keperluan. Nah memang sih ngomong kayak gini nih gampang, memang gampang, cuman pasti memang pemerintah ada hitung-hitungannya juga. Tapi ya kembali lagi nih, kalau gue pribadi ya lebih baik dihentikan dulu aja sementara, jangan sampai nunggu situasinya makin parah gitu. Kan lebih baik kita menghindari hal seperti itu kan, maksudnya menghindari akan terjadi lebih besar lagi. Nah, gue dapat info-info dari temen gue ya, bahwasannya di tempat kerja mereka tuh pasti ada desas-desus, di gedung kita di lantai sekian udah ada ini nih, udah ada suspek. Di gedung kita di lantai segini udah ada suspek nih. Nah jadi tuh info-info kayak gitu semakin membuat kita nggak nyaman, bukan nggak gimana ya. Kalau kita sih pengennya nggak pengen panik, cuman kita bekerja di satu gedung, dengar info yang nggak enak di gedung tempat kita bekerja, itu tuh nggak enak. Nah di gedung itu kan pasti ada lift. Nah lift itu kan dipakai umum. Kalian pasti tahu di lift itu kan ada tombol. Nah memang ada anjuran cuci tangan, pakai masker atau segala macamnya. Itu benar. Itu maksud gua anjuran yang standar umum lah. Tapi tetap aja psikis itu, mau kita bilang kita bisa setenang apapun, tapi tetap aja pasti keganggu. Dan gue yakin gak cuma gue doang. Harusnya memang anjuran bekerja di rumah atau apapun itulah, itu memang harusnya harus dilakukan gitu. Dan para pengusaha apa segala macam udah harus memikirkan itu tanpa harus nunggu lockdown dulu dari pemerintah kali ya, tanpa harus nunggu itu gitu. Jadi harus sudah dipikirkan bahwasannya kehidupan manusia lebih penting saat ini daripada mengejar keuntungan perekonomian atau apapun lah itu. Itu aja sedikit unek-unek gua tentang situasi di Jakarta saat ini ya. Semakin kita lihat berita, orang-orang yang dipantau, orang-orang yang dites, dan orang-orang yang dipantaunya itu jumlahnya semakin besar. Nah dan nggak tutup kemungkinan orang-orang yang dipantau itu statusnya ya syukur-syukur banyak yang negatif. Kita doakanlah semoga banyak yang negatif. Dan itu juga kembali lagi, di samping diri kita sendiri untuk berusaha untuk mencegah itu, gue pengen anjuran tegas itu datang dari yang memang punya kekuatan untuk menyetop ini gitu, menyetop biar masyarakat tuh lu di rumah aja gitu. Semoga hitung-hitungannya mereka itu benar, hitung-hitungannya tidak malah membuat situasi makin rumit. Kita doakan aja semoga seperti itu. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua mau nanya pendapat orang lain. Itu tadi kan pendapat gua sekarang mau nanya pendapat orang lain mengenai situasi sekarang ini. Ya gimana, harusnya
apakah memang sudah harus di rumah saja 14 hari ataukah masih berkegiatan seperti masuk kantor kan kita bersinggungan dengan orang banyak juga tuh, naik transportasi umum ke kantor. Menurut orang-orang nih harusnya tuh sekarang udah di rumah aja atau masih bisa bekerja? Ayo kita tanya pendapat orang bagusnya sekarang di rumah atau masih bekerja, Pak? Ya, ini kan epidemik jatuhnya kan udah internasional ya, bukan di kita aja. Di luar negeri pun kondisinya seperti ini, mereka mengantisipasi untuk menyelamatkan warganya. Sekarang di sini pun ketegasan dari kita, sebenarnya sih pemerintah sudah menginstruksikan untuk kita tidak keluar rumah, bekerja di rumah. Nah, memang ada beberapa perusahaan, terutama perbankan kayak kita sendiri, ini sulit untuk memberikan satu kebijakan. Artinya statementnya kayak kita ini kan juga melayani yang namanya transaksi yang berhubungan dengan keuangan, perekonomian ya, khususnya di bagian kita, bagian clearing, RTGS segala macam. Ya, kita juga nggak bisa harus melakukan apa, ya mau nggak mau kita harus mengikuti atasan kita di mana kita bekerja. Tapi kalau kita ingin mengikuti program pemerintah, ya kita harus sepakat semuanya harus tidak bekerja, harus di rumah untuk menyelamatkan negara ini, rakyat dan bangsa. Kalau menurut saya sih seperti itu efektifnya. Tapi kalau memang kita juga masih menunggu, mau nggak mau ya kita harus tetap menunggu atasan kita, walaupun pemerintah sudah menganjurkan bekerja di rumah. Mungkin dari saya sih itu aja. Bapak, di situasi Jakarta yang kayak sekarang dengan bertambahnya dengan bertambahnya kasus atau orang dalam pengawasan, nah menurut Bapak alangkah lebih baiknya kita di rumah saja menurut anjuran 14 hari atau masih tetap ngantor, Pak? Menurut saya sih harusnya di rumah lah, menghindari dampak yang tidak kita inginkan gitu kan. Tetapi bukan berarti tugas tanggung jawab kita sebagai pekerja itu tidak berjalan. Ya, di kondisi yang sekarang kan si gubernur presiden udah menyarankan kerja di rumah nih. Tapi faktanya kita masih kerja di kantor, itu gimana? Iya, tinggal jaga-jaga aja kebersihan, kesehatan. Kalau masalah harus di kantor ya mungkin infrastrukturnya, teknologinya cuma ada di kantor, di rumah nggak ada, gitu aja. Jadi ya nggak masalah juga selama jaga kesehatan.